Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Belasari, NPM 260-210. Saya ingin mempresentasikan otonomi daerah. Tugas ini diampu oleh Dr. Andas Haja Sulastini, MSI, Asisten Dosen, Anopan Ashari, SIP, MAP, Hadi Surya, STMT. Mari simak video berikut ini. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dari bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undang sendiri. Namun, dalam perkembangannya, konsepsi daerah otonomi selain mengandung arti atau membuat perda-perda juga utamanya mencakup delpabestur pemerintahan sendiri, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diperdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Berikut ini adalah dasar hukum dari otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 4 atau MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 5. Ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil, dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 sampai 2, pasal 18B ayat 1 sampai 2. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang terpenting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan keikhlasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Tujuan: peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratis politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya ada 4, yaitu 1. Sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat. 2. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. 3. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 4. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Permasalahan otonomi daerah. Masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi 1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. 2. Kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah otonom untuk mengatur keuangan daerahnya. 3. Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dari awal hingga sekarang. Pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan multidimensional. A. Partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi akhir anggota masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. B. Permasalahan pengaturan keuangan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemauan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Daerah membutuhkan dana atau uang. Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah dari awal hingga sekarang. Pertumbuhan desentralisasi di Indonesia. Faktor yang sangat menentukan prospek dan otonomi daerah untuk masa yang akan datang antara lain. 1. Faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subjek penggerak. 2. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. 3. Faktor ketiga adalah peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah.
Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.